Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqa man sya'al makarimal akhlaq wa hadahum lima fihi falahuhum yawma talaq wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikil khallaq wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh afdalil bashari 'alal itlaq. Qala ta'ala a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina aamanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziima. Wa qala 'alaihi ssalatu wassalam min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Teman-teman sekalian yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini kita masih berbicara tentang biografi para ulama dari kitab Safahat min Sabril Ulama, yang kali ini kita sampai pada halaman 89. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang salah satu idola saya, yaitu Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau merupakan min kibar atba'it tabi'in, salah seorang di antara senior dari kalangan atba' at-tabi'in. Dan beliau merupakan seorang alim dan imam yang telah mendapatkan legalitas atas keimamannya. Hal ini diungkapkan oleh Abu Bakar Al-Khatib. Beliau berkata, telah terjadi ijma' atas keimaman beliau, maka tak diperlukan lagi tazkiyah untuk beliau. Hal ini tentu seiring dengan kepakarannya dalam semua ilmu dan kekuatan hafalannya serta ma'rifahnya kepada Allah, kezuhudan serta kewara'annya. Bahkan Al-Imam Abdurrahman Ibn Mahdi berkata dengan ungkapan yang sangat unik, aku sungguh tak sanggup menatap langsung ke wajah beliau istihya'an minhu, karena malu dan juga karena kewibawaan beliau. Dan sungguh sebagian salafus saleh mengenai hal ini tentang wibawa, mereka berkata, seberapa besar kecintaan kita kepada Allah, maka sebesar itu pula kecintaan manusia, kekaguman mereka kepada kita. Dan seberapa takut kita kepada Allah, maka sebegitulah mereka segan pada kita. Dan seberapa sibuk kita dalam ketaatan Allah, maka manusia pun akan dibuat sibuk untuk membicarakan aib kita atau tidak membicarakan aib kita. Beliau sungguh seorang alim yang tinggi kesabarannya menghadapi kefakiran, kemiskinan, dan khususnya rasa lapar dengan zuhudnya. Bahkan Khalifah Al-Mahdi pernah menawarkan posisi tertinggi dalam pemerintahannya di bidang pengadilan, yaitu sebagai qadhi dalam pemerintahannya, namun beliau menolak dengan tegas dan justru beliau melarikan diri dari fitnah dunia ini. Nama ayah beliau adalah Sa'id dan beliau merupakan salah satu imam besar dalam bidang hadis, sahabat daripada Al-Imam Sya'bi dan Khaisama ibn Abdurrahman yang juga merupakan ahli hadis yang terpercaya. Sedangkan nama kakeknya bernama Masruq. Dan beliau sendiri, yaitu Sufyan Ats-Tsauri, lahir pada tahun 97 Hijriah dan wafat pada tahun 161, yang artinya beliau saat meninggal dunia berusia 64 tahun. Waqi' Ibnul Jarrah, guru daripada Al-Imam Syafi'i, mengungkapkan ungkapan yang luar biasa mengenai beliau. Kana bahran fil ilmi. Beliau, Sufyan Ats-Tsauri, merupakan samudra yang amat luas dan dalam ilmunya, Masya Allah. Kemudian juga Al-Auza'i mengatakan tak ada yang tersisa di kalangan ulama seorang alim pun yang berkumpul kepadanya keridhaan, kecintaan umat serta kesahihan derajat riwayatnya kecuali Sufyan Ats-Tsauri. Bahkan Al-Mujahid Abdullah ibnu Mubarak berkata, aku tak pernah melihat di masaku saat ini di atas muka bumi ini yang lebih alim daripada Sufyan Ats-Tsauri. Hal senada juga diungkapkan oleh Al-Imam Sufyan ibn Uyainah yang berkata tak ada yang lebih afdal daripada Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri.
Yahya ibn Sa'id bahkan pernah ditanya, mana yang lebih alim antara Sufyan ibn Ats-Tsauri dengan Syu'bah ibn Al-Hajjaj? Maka beliau berkata, Sufyan Ats-Tsauri lebih kuat hafalannya, dan sungguh aku pernah menyaksikan keduanya berbeda pendapat, namun yang terbukti kebenaran pendapatnya adalah Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, sebagaimana juga diungkapkan oleh imam besar dalam bidang hadis Yahya ibn Ma'in, tidaklah ada seorang pun yang berbeda pendapat dengan beliau, melainkan pasti yang terbukti kebenaran pendapatnya adalah Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kepakaran beliau juga tentunya mencakup bidang hadis, dan ini telah diakui oleh ulama-ulama besar seperti tadi kita katakan Al-Imam Syu'bah, Sufyan ibn Uyainah, Abu Asim An-Nabil, Yahya ibn Ma'in, serta ulama yang lainnya yang berkata Sufyan Ats-Tsauri amirul mu'minina fil hadis. Allahu akbar. Bahkan beliau dikatakan lebih hafal dan paham hadis-hadis Al-A'mash daripada Al-A'mash itu sendiri. Kemudian mengenai kezuhudan beliau, teman-teman sekalian, kita tahu Al-Imam Fudail ibn Iyad merupakan role model atau contoh juga dalam bidang zuhud. Namun beliau ternyata ketika ditanya siapakah contoh dan suri teladanmu setelah Rasulullah, beliau mengatakan Sufyan Ats-Tsauri. Isa ibn Yunus mengatakan bahwasannya beliau kezuhudannya makin terungkap saat beliau meninggal dunia, karena beliau meninggal dalam keadaan tak meninggalkan apa-apa, dan sebagian pakaian yang digunakan untuk menulis ilmu sebagai wadah, menandakan beliau saat masa hidupnya tak cukup uang untuk membeli alat tulis. Dan definisi zuhud pun nampaknya berbeda menurut beliau dari apa yang kita pahami. Menurut beliau, zuhud bukanlah dengan engkau memakan makanan yang sudah mengeras karena sudah terlalu lama disimpan untuk mengirit. Dan juga bukan pula yang namanya zuhud itu memakai pakaian yang kasar. Tapi zuhud adalah qasrul amal wartiqabul maut. Tapi yang namanya zuhud adalah engkau memendekkan, meminimalisir, bahkan menghilangkan angan-angan dunia, dan terus merasa diawasi oleh kematian. Allahu akbar. Lalu di sini kita paparkan kisah kewaraan beliau. Suatu hari ada yang menghadiahkan thawb, pakaian kepada beliau. Lalu beliau menolaknya. Lalu sang penghadiah yang memberikan hadiah berkata, wahai imam, aku ini kan bukan bagian daripada para periwayat hadis, maka kau tak perlu khawatir untuk menerima hadiahku. Lalu beliau menjawab, betul, engkau memang bukan bagian dari perawi hadis, tapi kakakmu kan perawi hadis. Dia meriwayatkan dari aku atau aku meriwayatkan dari dia, dan aku khawatir hadiahmu dapat menggoyahkan atau merubah penilaian dalam meneliti hadis-hadis kakakmu tersebut. Luar biasa, teman-teman. Qutaibah ibn Sa'id berkata, jikalau bukanlah karena Allah, summa, dan kemudian karena Sufyan Ats-Tsauri, akan hilanglah syiar yang namanya wara' di zaman beliau hidup ini. Gambaran kekhusyuan beliau dapat diwakili oleh bagaimana beliau sujud, sebagaimana digambarkan oleh Ali ibn Fudail. Saat itu aku baru memulai tawaf saat beliau, yaitu Sufyan Ats-Tsauri, sedang sujud. Setelah aku selesai 7 putaran tawaf, aku melihat beliau masih dalam sujud yang sama, belum bangkit dari sujudnya. Sebagaimana Ibnu Wahab juga mengatakan demikian, beliau sujud sampai menjelang Isya dari ba'da maghrib dalam sholat sunnahnya. Pesan beliau dalam beribadah, bekerjalah untuk duniamu sesuai kebutuhan kita saja, dan bekerjalah untuk akhirat sesuai makom yang kau inginkan di surga kelak. Beliau adalah seorang yang dikenal dengan kathirul buka, sering sekali menangis. Ada kisah menarik tentang mengapa beliau selalu menangis. Dikisahkan oleh Abdullah ibn Abdan Abu Muhammad al-Baghlani bahwa ada seorang yang mengikuti beliau untuk mencari tahu kenapa beliau ini kok selalu menangis. Dan suatu hari qadarullah beliau melihat Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengeluarkan kertas yang ternyata di dalamnya selalu ada tulisan udhkur wuqufaka baina yadayillah azza wa jalla. Wahai Sufyan, ingatlah saat kau diberdirikan untuk dihisab pada hari kiamat. Allahu akbar. Lain lagi halnya dengan Atha al-Khaffaf, beliau mengisahkan, aku bertanya kepada beliau mengapa beliau selalu menangis. Beliau menjawab, aku khawatir kalau namaku tertulis di Lauhul Mahfuz sebagai syaqiyun, orang yang akan menderita di akhirat. Subhanallah. Sebagian muridnya yang juga para ulama, kami jika berada di dekat beliau seakan-akan neraka itu ada di sekitar kami, karena terpancar begitu kuatnya rasa takut di wajah beliau.
Abdurrahman ibn Rustah juga mengatakan, aku mendengar Al-Imam Abdurrahman ibn Mahdi bercerita bahwa Sufyan pernah menginap di rumah beliau